Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnah tuqtira bihuda ana ta'ala 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 Alhamdulillah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau melanjutkan daripada nasihatnya yang sangat indah sekali, yang penting sekali untuk membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang lebih baik. Beliau mengatakan, ya, qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa usika an la tara li nafsika fadlan ala ahadin minal muslimin. Saya berwasiat untuk kamu, yaitu jangan sampai kamu itu melihat dirimu itu lebih unggul daripada satu saja daripada umat Islam. Ajib, ya. Ini nasihatnya Abdullah Al-Haddad ini. Jadi jangan pernah kamu merasa lebih baik dari satu pun orang Islam. Ini satu pun dalam artian betul-betul satu pun, ya. Siapapun dia. Siapapun dia. Sekalipun mungkin orang banyak yang mengenal dia orang buruk, ya. Sekalipun demikian. Wa in khatara laka dzalik fatafakkar fis sabiqa wal khatimah. Jika ada nampak bersitan di dalam hatimu, engkau merasa lebih afdal daripada satu saja orang Islam, maka fatafakkar, maka berfikirlah fis sabiqa wal khatimah. Bagaimana dulu awal mulanya kamu dan bagaimana nanti akhirnya kamu. Orang tidak ada yang tahu, mughalibal qulub. Ya Allah Ta'ala maha membolak-balikkan hati. Berapa banyak mereka yang mungkin di awal-awalnya tadi itu, ya, ahli maksiat, mungkin jauh dari Allah, tapi subhanallah, di akhir-akhir daripada hayatnya, dia ahli taat, dia taubat, ke ahli taat malah jadi wali, mungkin, bisa jadi. Nah, berapa banyak ya seperti itu. Ahli maksiat, kemudian taubat betul kepada Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana juga berapa banyak mereka yang pada awalnya ahli taat, orang baik, namun ternyata di akhir-akhir daripada hayatnya tergelincir sehingga menjadi ahli maksiat, atau bahkan ada yang keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak boleh meremehkannya. Kita tidak boleh meremehkan dan tidak boleh merasa lebih unggul terhadap satu saja daripada orang Islam. Sehingga ketika kita mendapati orang Islam, kita merasa bahwasanya mereka ini lebih dekat kepada Allah daripada kita. Ya. Ketika kita mungkin banyak bersolawat, kita mungkin merasa ada rasa percikan cinta kepada Nabi. Jangan sampai kita merasa lebih cinta Nabi dibanding orang lain. Ya, selalu besitkan jika ada besitan, luar biasa loh ya, kamu ini cinta sama Nabi. Ya, kamu ini cinta sama Nabi loh. Maka harus kita bayangkan, mungkin orang-orang yang hadir ini sering mimpi Nabi, berkali-kali mimpi Nabi. Mungkin mereka ini lebih dicintai oleh Nabi daripada saya. Harus selalu berpikiran seperti itu. Wa ala kulli halin fala budda wa ya'lamal aqil anna indahu ma'ayib wa masalib katsira. Kesimpulannya, harus bagi orang yang berakal untuk selalu memikirkan bahwa dirinya pun memiliki banyak aib, memiliki banyak kekurangan. Yaqta' bidzalik wa yatayaqqanahu, yang mana kekurangan itu dia yakini. Kan gitu ya. Ketika kekurangan itu ada di dalam diri kita, kita tidak ragu. Kita yakin, kita tahu sendiri kekurangan kita. Bagaimana kesalahan kita, bagaimana kekurangan kita terhadap Allah, kita yakin. Wala yatasawwar an yaqta ala ahadin bimithli ma yaqta bihi ala nafsihi. Dan tidak mungkin orang itu bisa meyakini atas keburukan orang lain sebagaimana keyakinannya terhadap kejelekannya dia sendiri. Maksudnya apa? Orang itu ketika melihat orang lain, maka yang dilihat itu tidak lain adalah sebuah dugaan. Sebuah dugaan yang kita nggak tahu apa di balik hal tersebut. Sebagaimana contohnya kisahnya Nabi Musa sama Nabi Khidir itu,
Ya, Nabi Musa lihat kan secara dugaan kan, "Loh, ini kok merusak kapalnya orang ini. Loh, ini kok bunuh anak kecil." Ya, misalnya seperti itu. "Loh, ini kok membangun tembok." Nah, itu dugaan-dugaan. Tapi tidak bisa dipastikan hal tersebut tentang baik atau buruknya. Akan tetapi yang terjadi pada dirinya, dia yakin betul. Dia tahu kekurangannya. Ya. Lianna aktsar ma ta'lamuhu min ikhwanik aw sa'iri innama mustanadul waham. Karena seringkali apa yang kamu ketahui daripada apa yang ada di diri saudaramu itu mentok adalah dugaan. Pastinya wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Wa dhannu akdzabul hadis. Dan dugaan itu paling dustanya apa? Pemberitaan, penginfoan. Menduga. Wa babu ta'wili wasi'. Dan pintu untuk mentakwilkan hal tersebut itu luas sekali. Luas sekali. Ya. Misalnya ada orang melihat misalnya seorang musafir lah. Datang sholat duhur sampai lewat waktu duhur, kok udah sholat orang ini. Ya mungkin dijamak takhir sama dia. Ya mungkin dijamak takhir. Ya. Atau mungkin ketika ada orang di sebelahnya kok bau minuman keras, maka ditakwilkan, oh mungkin dia tadi celananya atau ketumpahan minuman kerasnya orang. Ada takwil seperti itu. Kita tidak tahu. Mungkin dia beneran minum minuman keras. Tapi yang dimaksud yang dibahas di sini, kita jangan sampai menilai apa yang tidak pasti di mata kita tadi itu. Mungkin dia beneran minum minuman keras. Tapi kita tetap sebagai seorang muslim mentakwilkan hal tersebut. Oh mungkin kecipratan minuman keras. Waktu dia lewat di jalan, kecipratan kena bajunya jadi bau minuman keras. Nah, pintu-pintu takwil seperti itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Wa inna ma yanbaghi lil insan an yughliqahu ala nafsihi. Akan tapi manusia itu seharusnya menutup rapat-rapat pintu dugaan tadi itu. Li alla tamila nafas ilal batalah wal istirsal fi adwiyati syahwat. Supaya jiwa kita ini, nafsu kita ini tidak terus-menerus mentaati daripada apa yang menjadi makanan-makanan syahwat kita. Selalu memfitnah, kan nafsu kita kan seperti itu. Ini loh, lihat toh. Ini loh kok iso gini, tidak masuk akal. Misalnya gini. Ini loh kok bisa-bisa beli mobil baru, tidak masuk akal. Misalnya, dia kerja dari mana? Wah, jangan-jangan maling, jangan-jangan lah itu lah. Nafsu kita tuh seneng kayak gitu. Ya kalau orang akhirnya mengikuti, oh iya ya, tidak masuk akal ini. Oh ini maling ini maling. Oh ini nipu orang ini. Oh ini lah. Hati-hati. Kata beliau apa? Ditutup rapat-rapat. Kita lihat bagaimana Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau ketika selesai nyantri pulang ke rumahnya dicegat sama Habib Abu Bakar. Setelah disambut segala macam, sebelum beliau berdakwah ada di Aden, di stop. Wahai anakku, kamu boleh masuk tapi dengan satu syarat. Kamu saya akui sebagai betul-betul memang putra Abu Bakar Al-Adri dengan satu syarat. Temukan sosok yang lebih hina dari kamu. Jadi kamu harus bawa sosok yang lebih hina dari kamu. Dicari oleh beliau. Tugas dari ayah. Dicari, ketemu sama ahli maksiat. Oh ini nih. Saya ya ada salah cuman tidak sampai maksiat yang seperti ini. Tapi dipikir oleh beliau. Seperti yang tadi dijelaskan Habib Abdullah. Ketika itu terbesit dalam hati, maka pikirkan bagaimana nanti akhir hidup kita, bagaimana akhir hidup dia. Nah, beliau Habib Abdullah pun berpikir, sebentar. Loh ini ahli maksiat, memang betul ahli maksiat. Secara nampak jelas minum minuman keras, terlihat. Bukan dugaan, terlihat. Tapi saya tidak tahu. Mungkin di akhir usianya dia bertobat dan diterima oleh Allah sehingga masuk surga. Lah saya tidak tahu gimana akhir usia saya nanti. Bisa jadi tergelincir atau lain sebagainya. Akhirnya gagal. Bukan. Orang ini tidak lebih
hina dari saya. Nyari ke orang yang lebih tua, ketemu orang yang sudah sepuh gitu, maka dia berpikir, lah ini dosanya kayaknya lebih banyak dari saya. Tapi beliau juga berpikir, oh iya, tapi orang ini kan lebih tua dari saya, maka bisa jadi pahalanya lebih banyak dari saya. Maka beliau jelas lebih mulia dari saya karena pahalanya lebih banyak, usianya lebih panjang. Saya tidak tahu. Ketemu anak kecil, ya, ini nih, saya lebih mulia dari dia karena pahala saya lebih banyak. Dia masih kecil, pahala saya lebih banyak, dia masih kecil. Tapi dipikir-pikir lagi, oh iya, tapi juga mungkin karena saya lebih tua, mungkin dosa saya, kesalahan yang saya perbuat kepada Allah lebih banyak daripada anak ini. Maka anak ini lebih mulia dari saya. Bingung, terus nyari, tidak ketemu. Tugasnya cuma satu, nyari orang yang lebih hina. Dan orang dikasih tugas sekarang ini aja gampang ya, asal keluar nunjuk orang ini lebih hina. Kalau gitu udah dapat. Beliau enggak. Dicari, tidak dapat. Akhir ketemu sama seekor anjing. Lah ini tadi manusia, ya, mereka lebih mulia dari saya. Nah, ini seekor anjing, yaitu hewan yang dalam mazhab Syafi'i najis mughaladzah. Saya akhirnya dapat tugas dari ayah saya bisa menjawab, yang lebih hina dari saya itu anjing. Tapi direnungi oleh beliau. Direnungi. Iya ya. Lah, saya ini manusia. Dia ini seekor anjing. Saya manusia, kalau wafat itu dihisab sama Allah. Ditentukan nanti di surga atau bisa juga di neraka. Tapi dia ini anjing, seekor hewan. Nah, ketika dia tadi itu wafat, dia tadi itu mati, maka sudah dia kembali jadi tanah. Saya beresiko masuk neraka, dia tidak beresiko masuk neraka. Berarti anjing tidak lebih hina dari saya. Gagal beliau untuk mencari yang lebih hina. Pada akhirnya kembali ke ayah beliau, seraya mengatakan, wahai ayahku, saya minta maaf, saya gagal menemukan orang yang atau sosok yang lebih hina daripada saya. Maka dijawablah, sekarang inilah engkau layak disebut sebagai anak daripada Abu Bakar al-Idrus, seorang wali besar di zamannya. Karena apa? Karena beliau tidak merasa lebih unggul dari satu saja daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syarat mutlak sebetulnya untuk para dai, untuk para pengajar. Sehingga ketika mengajar, ketika menyampaikan ilmu, tidak merasa lebih daripada yang diajarkan bahkan. Seperti yang kemarin kita bahas ya, Habib Ali Al-Habsyi itu. Baru berdiri, belum ngomong sudah nangis orang-orang. Memandang beliau sudah nangis. Kenapa? Karena beliau tidak merasa mulia, bahkan daripada satu pun yang ada hadir di tempat tersebut. Jadi itu pesan Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu jangan merasa lebih unggul dari satu saja. Nah, ini perlu latihan, gitu. Ini perlu latihan. Ya, ketika kita melihat orang, selalu munculkan di dalam hati, orang ini lebih taat sama Allah, orang ini lebih dicintai oleh Allah. Ketika ketemu orang ini dicintai Nabi, orang ini sering mimpi Nabi, orang ini diridhoi oleh Allah, saya belum tentu. Orang ini ya sering mimpi Nabi, misalnya, saya belum tentu. Terus seperti itu. Jadi bagaimana kemudian mengunggulkan orang-orang lain, ya, sehingga dirinya tidak merasa lebih daripada orang tersebut. Wa ma ahwajal insan ila ta'wilatul ma'adzir fi hadzal zaman. Betapa membutuhkannya manusia di dalam mentakwilkan hal-hal yang jadi objek suudzon tadi itu. Ya. Terlebih di zaman ini, yang mana sangat sedikit sekali orang yang wajah-wajah yang istiqomah, wajah-wajah yang orang yang lurus. Maksudnya apa? Banyak orang itu yang secara zahir itu jelek. Sehingga lah ya apa kita menjaga hati? Kalau ini misalnya kelihatan jelek, kelihatan kurang baik, maka harus banyak takwil tadi itu. Ya, banyak takwil. Oh, mungkin ini gini. Oh, mungkin gitu dan seterusnya. Maka surah Fil Buhtan, banyak kedustaan yang ada di zamannya. Apalagi zaman media sosial ini ya, luar biasa. Ya, hal yang nyata kebohongan, kemudian
dikelola, dijadikan tren seolah itu menjadi kebenaran. Wa naqlu ma la yusih, ini kata beliau, yaitu menukil, menyebarkan apa yang nggak benar, apa yang beda dengan realita. Wa dzikru syai' ala khilafi ma huwa alaih, dan menyebutkan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang menjadi realita. Ini di zaman beliau ya. Di zaman ini perlu banyaknya takwilat, mentakwilkan. Oh, mungkin saudara saya tuh ini, mungkin teman saya tuh kayak gini, mungkin seperti itu, mungkin seperti itu. Jangan langsung kita cap stempel buruk. Misalnya istiqomah di masjid. Ya, istiqomah di masjid. Alah, itu loh, tetangganya masjid tidak pernah sholat di masjid misalnya. Perlu. Sekalipun secara zahir mungkin orang ini tidak ada udzur secara zahir. Tapi untuk menjaga hati kita sendiri. Adapun beliau antara beliau dengan Allah Ta'ala. Tapi ini kita untuk merawat, menjaga hati kita, perlu ditakwilkan. Oh, mungkin dia sedang merawat keluarganya yang sakit, yang tidak bisa ditinggal sebentar. Oh, mungkin merawat ibunya yang lagi sakit. Oh, mungkin sehingga apa? Kita menepis suudzon kita kepada beliau-beliau. Nah, ini penting untuk kita amalkan di zaman ini, semata-mata untuk menjaga hati kita. Ya. Masih ada kelanjutan daripada pembahasan ini yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.